Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Jimmy Firdaus dari kelas 4D Humas. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan atau persamaan dari komunikasi bisnis, Komrel, dan CSR. Sebelum membahas, kita akan sedikit mengulas pengertian dari ketiganya ini. Yang pertama itu CSR. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan tanggung jawab kemitraan dari karyawan, keluarganya, pemerintah, perusahaan, komunitas lokal, dan komunitas luas. CSR dapat melakukan dengan memperdayakan masyarakat setempat secara nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. CSR ini adalah suatu tindakan yang diambil pelaku bisnis atau pemangku kepentingan melalui perilaku yang nyata secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada 3 hal. Yang pertama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Dan salah satu cara untuk mencegah krisis yaitu dengan meningkatkan reputasi atau image dari perusahaan tersebut. Landasan hukum atau dasar hukum dari CSR ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program binaan lingkungan khusus untuk perusahaan BUMN. Setelah itu, tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perusahaan ketika melaksanakan program CSR maka akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan tersebut. CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesediaan merek, produk prioritas, dan citra perusahaan. Dan jika CSR dijadikan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Karenanya pada era saat ini masyarakat sudah memikirkan bukan hanya pada harga tapi yang terdampak baik bagi masyarakat luas. Meningkatnya citra perusahaan akan memiliki implikasi strategis bagi perusahaan itu sendiri karena reputasi yang baik merupakan salah satu keunggulan yang kompetitif. Berikutnya pengertian singkat dari Jurnal Komunikasi Bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi bisnis terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi bisnis verbal dan komunikasi bisnis non-verbal. Nah, sedangkan komunikasi bisnis verbal adalah komunikasi bisnis secara verbal dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti seperti membuat dan mengirim surat kepada pelanggan, mitra bisnis, kepada media massa, ucapan selamat dan bela sungkawa, dan negosiasi. Sedangkan komunikasi bisnis nonverbal dapat dilakukan melalui gerakan tubuh. Komunikasi nonverbal sangat dibutuhkan dalam komunikasi bisnis karena isyarat-isyarat komunikasi nonverbal sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan dan kejujuran seseorang dengan melihat komunikasi nonverbal lawan bicaranya. Nah, sedangkan strategi dari komunikasi bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menunjukkan kepada publik bahwa sebuah perusahaan tersebut telah menjalankan kewajibannya tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti salah satunya PT Coca-Cola Indonesia yang mulai produksi di Jakarta. Ini beberapa alasan mengapa yang menyebabkan perusahaan besar ini menggunakan pola komunikasi bisnis melalui penerapan program corporate social responsibility atau CSR adalah belakangan ini berkembang isu negatif yang dapat merusak citra perusahaan Amerika ini sehingga mengakibatkan menurunnya produk penjualan di pasar. Dengan adanya isu-isu yang dianggap dapat merusak citra perusahaan, maka perusahaan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan
pola komunikasi bisnis melalui program CSR. Program CSR saat ini dianggap mampu mengembalikan citra perusahaan yang sedang mengalami kemandekan dalam memproduksi produknya. Hal ini disebabkan karena program CSR langsung bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Di samping itu juga menunjukkan tingkat kepatuhan sebuah perusahaan terhadap regulasi yang mengatur, khususnya undang-undang tentang perusahaan. Sesungguhnya substansi keberadaan corporate social responsibility atau yang biasa kenal dengan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antara stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar, atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, benar sekali, dengan CSR ini akan mengembalikan atau memberikan efek positif bagi perusahaan ya. Jadi antara komunikasi bisnis dengan CSR ini masih ada hubungannya, masih ada hubungan eratnya. Berikutnya pembahasan yang ketiga yaitu community relation atau biasa yang kita kenal Komrel. Community relation adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh public relation atau humas untuk membangun hubungan terhadap komunitas yang berada di lingkungan sekitarnya, khususnya dalam hal ini perusahaan ya. Kegiatan ini mengatur dengan berbagai metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan kepada masyarakat atau komunitas di sekitar. Sebagai contohnya, perusahaan mengadakan beragam kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar seperti donor darah, baksos, bazar makanan, dan lain-lain yang menguntungkan masyarakat sekitar di perusahaan tersebut. Dengan begitu, kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain, antara perusahaan atau masyarakat sekitar. Nah, pihak masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka dan perusahaan dapat membentuk citra yang bagus terhadap masyarakat atau komunitas di sekitar mereka. Dengan adanya kegiatan seperti itu, maka dengan lamban laun perusahaan akan membangun citranya. Nah, ini dia ada beberapa keuntungan bagi perusahaan, antara lain yang pertama, saya poin-poinnya saja ya. Yang pertama itu membangun citra perusahaan, juga mendapatkan dukungan masyarakat. Nah, dari ketiga penjelasan yang sangat singkat ini dapat kita tarik kesimpulan atau mengetahui persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaan dan perbedaan dari komunikasi bisnis CSR atau community relation dari ketiganya, yaitu komunikasi bisnis CSR community relation mempunyai kesamaan, antara lain sama-sama mempunyai tujuan menjaga image dari sebuah perusahaan itu. Nah, sedangkan perbedaan dari ketiga ini yaitu hanya berbeda cara kerjanya saja. Dari ketiga ini tujuannya sama, ingin menjaga image, tapi cara kerjanya yang berbeda. Itu saja dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.